Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد Ayol hadirin, para pemirsa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini insyaallah adalah malam yang ke-15 nisfur Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, tegak kita, khusyuk kita, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minas su'ada wal maghbulin wa la taj'alna minal ashqa'il mardudin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima dan orang-orang yang diselamatkan, beruntung dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang tertolak dan orang-orang yang bakal celaka baik di dunia, lebih-lebih nanti kita kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kemarin pertemuan kita yang pertama pada hari ke-7 Ramadan insyaallah kalau tidak salah, kita membahas tentang pertanyaan sudah sah puasa kita, dan alhamdulillah dengan waktu yang mungkin singkat bisa kita sampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan itu semuanya bisa saya pribadi lakukan dan seluruh para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, untuk bisa melaksanakan, menambah daripada apa-apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kemarin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama memperhatikan bahwasannya di dalam puasa bulan Ramadan ini ada istilah iftar, ada istilah berbuka, ada istilah sahur, ada istilah tarawih, ada istilah qiyamul lail dan lain sebagainya. Dan tidak luput juga dari istilah ta'jil dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan tidak lepas dari yang namanya iftar atau berbuka. Masya Allah, berbuka ini adalah merupakan satu hal yang lazim, yang sama-sama kita ketahui bersama. Begitu juga dengan sahur. Yang namanya orang berpuasa
baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah, semuanya ada istilah berbuka dan sahur. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan seputar tentang hal-hal yang berkaitan, ada apa dibalik daripada iftar, ada apa dibalik daripada berbuka, dan ada apa dibalik daripada sahur. Baik saudara-saudara sekalian, para pemirsa rahimakumullah, di dalam berbuka, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang berbuka puasa, wabil khusus puasa Ramadan, saya ingin menyampaikan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, la yazalu an-nas bi khair. Selalu yang namanya manusia ini dalam keadaan kebaikan selagi dia ma'akhirus sahur wa ajjulul fitr wa ajjulul iftar. Senantiasa manusia ini dalam kebaikan ketika dia mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Ini adalah pesan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nas bi khair. Jadi setiap manusia ini akan senantiasa selalu mendapatkan kebaikan selagi dia ini mau mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Ini menunjukkan bahwasannya ya qawiyyu, yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada dimensi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. La aklala wala syurba wala nauma. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kuat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia, ini menunjukkan bahwasanya yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara kita ini penuh dengan kelemahan. Maka dipandang di situ apa? Selalu manusia dalam kebaikan ketika dia mentakhirkan sahur dan mensegerakan yang namanya berbuka. Makna dari sekian banyak falsafah daripada apa yang disampaikan baginda Nabi, bahwasanya kelemahan ada pada kita, kekuatan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada bunyi yang namanya sirine, tanda di mana umat Islam untuk berbuka, langsung dia memakan sesuatu yang maknanya iftar atau berbuka. Memang di sana adalah ada rasa senang di sana. Jadi bukan hanya rasa senang di sana, menunjukkan bahwasannya kita adalah orang yang lemah, butuh, kita ini butuh makan, butuh minum, butuh kekuatan dan sebagainya. Sementara yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari sekian banyak makna sisi tauhidnya di sana. Yang kedua yang berkenaan dengan berbuka ini adalah rahasia di balik dari berbuka. Ada dua kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-shaim, untuk orang-orang yang berpuasa. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika iftar, ketika berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan puasa kita semuanya, kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan tidaklah manusia berjumpa kecuali dianya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, kebahagiaan daripada kita menjelang berbuka atau sedang berbuka dan kebahagiaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sini ada rahasia. Apa rahasianya di situ? Ini ada sedikit cerita yang mungkin para pemirsa mungkin pernah mendengar atau pernah membaca. Suatu ketika, ini tentang keagungan daripada berbukanya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kalau kita ini berpuasa sampai meninggalkan yang namanya berbuka. Sayang kalau kata istilah orang Jawa, eman-eman. Nah, sampai kalau baca berbuka. Apa itu? Cerita tadi, kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW ini dibongkar semenjak terutusnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini termasuk dijuluki dalam Al-Quran itu kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa alaihissalam dijuluki dengan kalimullah, bertakallum dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehebatan daripada Nabi Musa alaihissalam yang bisa merontohkan kerajaan Fir'aun dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, mulai daripada tongkatnya berubah menjadi ular, bisa memakan daripada ular-ular, daripada penyihir-penyihir kerajaan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dari tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan, sehingga pada saat itulah tenggelamnya Fir'aun di tengah-tengah laut ketika mengejar daripada rombongan Nabi Musa alaihissalam. Kehebatan Nabi Musa ini Nabi Musa ini merasa hebat, ya. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ada enggak manusia yang kau berikan kemuliaan yang lebih daripada aku? Masya Allah. Jadi apa kata Allah? Melihat daripada dialognya Nabi Musa alaihissalam, ada enggak orang yang punya kemuliaan lebih daripada saya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang nanti pada akhir zaman yang umatnya lebih mulia daripada dirimu. Kaget Nabi Musa, ternyata ada yang lebih mulia daripada saya. Apa itu? Lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal iftar, ketika sedang berbuka puasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau ini menjadi satu cerita yang belum pemirsa pernah dengar, mudah-mudahan ini menjadi motivasi semangat betapa pentingnya kalau kita berbuka, dan betapa pentingnya kita memperhatikan rahasia di balik daripada yang dijanjikan baginda Nabi, farhatani, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama bahagia ketika berbuka, dan yang kedua bahagia inda liqa Allah, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaget Nabi Musa, ada yang lebih mulia daripada aku. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan umatnya. Wahai Musa, apa kata Allah? Perlu kamu ingat ya Nabi Musa, ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, ketika aku ajak berdialog. Jadi bukan Nabi Musa yang berdialog dengan Allah, tapi Allah yang mengajak dialog Nabi Musa. Ini menunjukkan, ingat, jangan sampai salah kita. Jadi bukan Nabi Musa yang berdialog dengan Allah, tapi Allah yang memberikan kekuatan bisa berdialog dengan Nabi Musa. Sama dengan
istilah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang berangkat Isra Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad. Yang berangkat bukan kekuatan Nabi Muhammad, tapi apa? Kekuatan Allah. Makanya kalimatnya Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, bukan Nabi Muhammad yang berangkat. Ingat, tapi Allah memberangkatkan hambanya. Sama dengan wa kallamallahu Musa taklima. Bukan Nabi Musa yang berdialog dengan Allah, tapi Allah yang mengajak dialog Nabi Musa alaihissalam. Jadi kehebatan Nabi Musa ini jangan sampai salah penafsiran. Yang hebat bukan Nabi Musa, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa sehingga bisa berdialog. Tetap keistimewaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya kemuliaan yang seperti itu sampai mendapat gelar Kalimullah? Ya, jadi Kalimullah itu adalah apa? Yang pernah bertakallum dengan Allah, yang pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Musa, wahai Musa, ketika engkau berdialog dengan aku atau aku sedang berdialog dengan kamu, ingat, sekian ribu hijab ini, masih ada hijab yang dikatakan hijab, pemirsa, pembatas jarak. Berapa jarak ketika aku berdialog dengan kamu? 70.000. Bayangkan, 70.000 hijab. Ini jarak yang namanya jarak ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. 70.000. Bayangkan, 70.000. Dari jarak hijab satu ke hijab berikutnya, masyirah perjalanan 500 tahun. Ini dari hijab satu ke hijab kedua, perjalanan 500 tahun. Bayangkan, 500 tahun, 70.000 hijab. Ini jarak jauhnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika berdialog. Masih terhijab dengan 70.000 hijab, jarak antara satu hijab ke hijab yang lain perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ini perjalanan daripada hijab daripada Allah Subhanahu wa taala yang berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Agak kaget Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Terus siapa ya Allah yang mengungguli aku ini? Ingat, ya Musa, ketika aku berdialog dengan engkau 70.000 hijab, ada pembatas antara aku dengan kamu. Tapi ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kekasihku, ketika dia lapar karenaku, Masya Allah, ketika dia lapar karenaku, ketika dia haus karenaku, ketika yang namanya kedua bibirnya kering karenaku, ketika dia menahan dari sekian banyak nafsu karenaku, ketika masuk pada waktu dia berbuka, maka 70.000 hijab ini aku cabut untuk umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pada tuannya Nabi, penghulunya Nabi, Asyraful Anbiya, paling mulianya Nabi, wa asyraful ummah, dan paling mulianya umat. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah yang namanya sedih. Kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat yang lebih baik, tidak ada umat yang lebih hebat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, Engkau jadikan aku umat Nabi Muhammad.
Yang mana 70.000 hijab ketika aku ngambil kurma untuk makan berbuka puasa, pada saat itu hijab ini engkau cabut ya Allah. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau hendak berbuka, maka jangan lupa berdoa. Kenapa? Karena jarak kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada lagi. Ini kehebatan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak fadilah, fadail, rahasia dibalik dari berbuka. Kelihatannya berbuka ini biasa-biasa saja, tapi nyatanya ada di balik rahasia. Makanya kalau berbuka, siasati dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kita sedang berbuka ini apa? Sedang nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan kita dalam berbuka, kalau pacak, kalau bisa, sama dengan, bahkan lebih kesenangan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hijab ini dicabut, siapa yang berdoa pada saat itu, inilah waktu yang mustajabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana siapa orang berdoa di situ pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau serempak umat Islam ini, makanya ini rahasia Allah. Kenapa corona diberikan oleh Allah kepada Indonesia yang mayoritas umat Islam adalah menjelang Ramadan. Kenapa? Ini siasat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Insya Allah, kalau seluruh umat Islam ini mengedepankan haus karena Allah, lapar karena Allah, semuanya insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit-penyakit itu akan jauh daripada kita dan kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, Allah tidak pernah lepas tangan kepada hambanya. Ketika ada wabah segala macam, Allah tetap peduli dan Allah tetap memayungi dengan ridho dan rahmatnya. Berkah daripada syarafus sayyidus suhur, kemuliaan daripada penghulinya bulan, yaitu bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa rahimakumullah, ini singkat yang saya sampaikan tentang daripada fadilah, keutamaan daripada berbuka. Nanti akan kita lanjutkan kembali insyaallah dengan ada mungkin istilah tanya jawab ya. Ada istilah tanya jawab dari pemirsa, silakan hubungi daripada tulisan yang dibawa yang sedang dilihat atau ditonton oleh para pemirsa. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan berbuka, sebab rahasia berbuka ini adalah sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah yang namanya berbuka sebelum kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.